Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kami bertiga, saya Noto Susanto, kemudian ada Mas Muhammad Budiawan, yang ketiga yaitu Mas Arman Afandi. Kami bertiga akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu pemrograman web sebagai salah satu mata kuliah di Universitas Cyber Asia atau UNSIA untuk program studi informatika. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu tugas berbasis project base, yaitu membuat IMS Inventory atau Information Management System Inventory atau aplikasi pengolah penyimpanan ya barang. Terus kita akan menggunakan salah satu framework Laravel, yaitu salah satu framework open source untuk PHP. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang konsep MVC ya sebagai salah satu pembelajaran di mata kuliah ini. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Budiawan untuk pembahasan project kami ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Noto. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah kami buat ya. Nah, di sini aplikasi yang kami buat adalah inventory management menggunakan template berbasis Bootstrap, yaitu templatenya dari Now UI, dari Creative Team. Kemudian menggunakan framework PHP Laravel. Nah, di Laravel ini kita memakai konsep MVC atau Model View Controller untuk memisah-misahkan antara tampilan, kemudian proses yang akan diproses, kemudian database atau komunikasi database. Dari awal tampilan ini adalah sebuah tampilan yang ditampilkan oleh views. Nah, views ini bisa kita lihat di source code-nya. Misalnya daftar barang ya. Jadi ini kan daftar barang gitu ya. Jadi tampilan ini kan daftar barang. Ini views source code-nya seperti ini, source-nya. Ini adalah views yang dimaksud dalam konsep MVC. Ini masuknya kalau di Laravel ini masuknya ke resources, kemudian views, kemudian masuk ke folder yang kita buat, baru ini ada beberapa views yang sudah kita buat. Nah, contohnya seperti ini views untuk penerimaan barang. Nah, penerimaan barang ini viewsnya ada di sini, penerimaan, kemudian pemakaian ini viewsnya ada di sini, pemakaian. Nah, bagaimana cara menampilkan views ini tentunya berhubungan dengan dengan roots ya. Jadi rootsnya ini yang pertama kan rootsnya slash aja begini kan. Nah, nanti ketika slash ini nanti akan menampilkan daftar barang. Nah, roots itu adanya kalau di source code gini, roots. Ketika user mengetikkan slash atau ini halaman awal gitu, nah, kemudian roots ini akan melempar ke controller yaitu barang controller dengan fungsinya index. Nah, jadi komunikasi antara si user ke sistem itu memakai rules ini ya. Jadi rules ini akan mengarahkan ke controller mana gitu kan. Ini misalnya ini ke controller index, kita buka indeksnya. Nah, ini adalah controller yang dimaksud nih, controllernya nih barang controller. Nah, di sini ada function index, inilah yang akan ditampilkan. Akan menampilkan barang, daftar barang. Jadi akan menampilkan daftar barang ini di dalam folder barang di dalam views. Itu. Kemudian controller ini akan mengirimkan data juga. Di sini ada dua data ya. Data pertama itu title, daftar barang detailnya. Kemudian data yang kedua itu adalah data berupa kumpulan atau collection dari model barang. Nah, model inilah yang berhubungan dengan database.
Ini artinya controller ini dengan fungsi indeks ini dia akan mengarahkan atau akan menampilkan halaman daftar barang dengan isian atau data berupa titel dan barang. Nah, barang ini isinya collection ya, banyak dari model barang menampilkan semua data gitu. Nah, untuk mengaksesnya kita pakainya seperti ini di Laravel. Nah, tadi kan sudah mengirimkan data barang ya. Jadi barang itu kan tadi banyak ya. Barang tadi banyak. Setiap barang kita definisikan sebagai barang yang tunggal, kemudian kita akses di sini. Kemudian kita akses sebagai barang kode, nanti akan tampil barcode-nya di sini. Barang barcode, barang nama barang akan tampil di sini dan seterusnya. Sampai berakhir data yang dikirim. Seperti itu. Nah, seperti itu untuk konsep MVC-nya. Untuk cara pemakaian aplikasinya nanti akan disampaikan oleh Mas Arman. Untuk Mas Arman, silakan saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Budiawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi IMS Inventory yang telah kami buat ya. Jadi di sini terlihat di sidebar-nya ada 3 menu. Ada menu daftar barang, kemudian selanjutnya ada menu penerimaan barang. Nanti akan muncul form yang untuk diisi sesuai dengan barang yang kita terima. Selanjutnya ada menu pemakaian barang. Oke, pertama kita masuk ke daftar barang. Jadi apabila kita ingin memasukkan barang ke daftar barang kita bisa menekan tombol tambah barang. Misalnya kita contohkan mengisi satu barang ya dengan barcode misalnya 234657. Nah, di sini untuk barcode-nya sendiri kita hanya bisa memasukkan angka ya, tidak bisa memasukkan huruf. Ini saya tes menekan A, S, tapi tidak bisa. Jadi hanya huruf yang bisa di-input ke dalam barcode-nya. Kemudian untuk nama barang, misalnya speaker. Jumlahnya misalnya 5, jadi satuannya ada 5 pieces. Harga belinya ini juga hanya bisa memasukkan angka, tidak bisa memasukkan huruf. Misalnya harga belinya 100.000. Statusnya available ya. Kemudian kita simpan. Nah, akan muncul notifikasi berhasil menambahkan barang. Kemudian barang yang kita tambahkan tadi sudah masuk ya ke daftar barang kita. Ada speaker, jumlahnya 5 buah, satuannya pieces, harga belinya 100.000, kemudian statusnya available. Selanjutnya di daftar barang ini ada dua tombol action, ada edit dan hapus. Nah, misalnya kita akan merubah nama dari keyboard ini, perlu kita edit. Kita tinggal menekan tombol edit, kemudian formnya muncul, kita ganti. Misalnya mau masukkan merek keyboard Dell. Untuk yang lainnya apabila sudah sesuai, kita tinggal tekan tombol simpan. Kemudian ada notifikasi bahwa barang berhasil diupdate, dan di sini sudah muncul sesuai dengan yang kita update. Selanjutnya untuk tombol hapus, di sini kita lihat ada mouse wireless, tapi statusnya sudah not available ya, berarti bisa kita hapus. Kita tinggal menekan tombol hapus, kemudian ada untuk memverifikasi apakah ya
mungkin menghapus mouse whereas. Ketika kita menekan tombol OK, maka notifikasi akan muncul data berhasil dihapus dan data tersebut akan terhapus dari daftar barang kita. Itu untuk di menu daftar barang. Selanjutnya kita masuk ke penerimaan barang. Nah, untuk penerimaan barang sendiri apabila barang yang akan kita terima sudah ada di daftar barang kita, jadi kita tinggal memilih. Misalnya di sini mouse Bluetooth kita terima lagi dengan jumlah 10. Nah, apabila kita ingin mensimpan, tinggal tekan tombol simpan. Apabila membatalkan, kita tekan tombol batal. Jadi ini kita simpan dulu ya. Nah, kita simpan. Nah, di sini mouse Bluetooth-nya jumlahnya sudah bertambah sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Itu untuk penerimaan barang. Selanjutnya ke pemakaian barang. Nah, apabila barangnya kita keluarkan dari daftar barang kita, di sini sama seperti tadi, barangnya bisa kita pilih. Misalnya di sini saya akan mengeluarkan monitor LG sebanyak 3. Kemudian saya menekan simpan. Kita akan kembali ke daftar barang. Dan di sini yang tadinya jumlahnya 7, karena kita keluarkan 3, stok akhirnya adalah 4. Dan statusnya juga masih available karena masih ada 4. Mungkin itu penjelasan mengenai aplikasi inventory yang telah kami buat. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Noto. Oke, baik, terima kasih Mas Arman atas presentasinya, dan juga tadi Mas Bian sudah menjelaskan terutama di sisi pengkodingannya, pemrogramannya menggunakan PHP sebagai salah satu bahasa pemrograman yang mana menggunakan framework Laravel ya. Tadi sudah disinggung oleh Mas Bian bahwasanya program aplikasi inventory ini menerapkan konsep pendekatan MVC, di mana MVC adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web, yang mana dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu tadi disebutkan ada model, ada view dan controller. Kalau boleh saya simpulkan sedikit bahwasanya model itu bertugas untuk mengatur database. Jadi nanti model ini merupakan konsep yang berurusan dengan database, sedangkan view ini untuk menyajikan informasi atau tampilannya seperti tadi yang dijelaskan Mas Arman dalam bentuk UI-nya itu berkaitan dengan view-nya. Dan yang terakhir yaitu controller bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh si model. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat khususnya bagi kami para mahasiswa informatika yang sedang mempelajari mata kuliah pemrograman web, dan semoga juga bisa berkontribusi untuk ilmu pengetahuan ketika ini di-sharekan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, terima kasih.